Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak ibu, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Adapun kita sudah masuk kepada tema 3 dengan subtema 1 dan subtema 2. Materi kita di pertemuan ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, kalau kemarin itu kita sudah mempelajari informasi penting. Ini kita akan mempelajari informasi penting yang ada pada teks eksplanasi. Sebelum pelajaran dimulai, silakan anak ibu buka buku paket dan LKS-nya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan yang pertama yaitu agar anak ibu dapat mengidentifikasi informasi penting dari si teks eksplanasi. Yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, agar siswa dapat mengidentifikasi kalimat efektif pada teks eksplanasi. Dan yang terakhir, agar siswa dapat menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Nah, silakan dibuka pada subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia. Nah, apa sih teks eksplanasi? Silakan dibuka buku paket halaman 147. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, misalnya tentang budaya, gejala alam, atau proses terjadinya sesuatu. Nah, untuk menemukan itu bagaimana caranya, Bu? Kita harus membaca teks eksplanasi, tapi membacanya keseluruhan, Nak, tidak setengah-setengah. Setelah membaca nanti, kita akan menemukan topik permasalahannya yang ada pada kalimat utama. Nah, ini dari LKS, silakan dibuka halaman 7. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, sama seperti buku paket tadi ya, Nak ya. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Kalau alam itu, Nak, berarti dia adalah, ini dia, alam itu tidak diciptakan oleh manusia. Berarti siapa yang menciptakan? Allah. Apa saja contohnya? Bisa gunung berapi, kondisi cuaca, proses pembusukan. Yang jelas itu adalah buatan dari Allah. Nah, kalau fenomena sosial berarti dia itu peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Contohnya ini. Oke, Nak? Oke, kita lanjutkan. Ini lanjut lagi LKS halaman 7. Apa saja struktur teks eksplanasi dan apa ciri-cirinya? Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, memiliki struktur teks eksplanasi. Nah, strukturnya yang mana? Ada 3. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ini yang pertama. Pernyataan umum adalah pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Nah, kalau deretan penjelasnya inti dari yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Dan terakhir, interpretasi berupa memuat kesimpulan. Nih. Oke? Nah, ciri yang kedua, teks eksplanasi memuat informasi bersifat faktual. Faktual ini yaitu bersifat fakta atau bahasa lainnya adalah kenyataan, bukan hayalan ya, benar-benar ada. Ini dia LKS halaman 14 dibuka.
Menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Bagaimana cara untuk menemukannya, Bu? Anak Ibu harus membaca. Membaca teks itu dengan seksama atau dengan cara teliti. Tidak membaca setengah-setengah. Setelah dibaca nanti akan menemukanlah isi dari teks eksplanasi tersebut. Ya, Nak ya. Jadi harus dibaca. Kemudian ada di buku paket halaman 156. Bagaimana cara memperoleh informasi pada teks eksplanasi? Masih ingat ya, Nak ya? Pelajaran tema 2, kita bisa menggunakan kata bantu ini apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk mencari informasi yang ada pada sebuah paragraf atau yang ada pada teks. Nah, di sini perhatikan teks berikut ini. Ini struktur teks eksplanasi ada 3. Jadi kalau ada sebuah wacana begini, yang manakah dia bagian-bagiannya? Nah, kalau pernyataan umum, Nak, biasanya itu berada di paragraf pertama. Jadi awal ya. Kalau sudah di awal berarti dia pernyataan umum atau pembuka. Kalau kesimpulan itu biasanya berada di akhir. Dan kalau penjelas itu di antaranya. Kalau kesimpulan ini contohnya nih, ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif. Berarti inilah kesimpulan dari wacana ini. Termasuklah ini interpretasinya. Kita masuk pada subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Tetap semangat ya, Nak ya. Insya Allah. Kita lanjutkan. Mengidentifikasi teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Nah, yang mana itu pernyataan umumnya, yang mana deretan penjelasnya, dan yang mana interpretasinya, harus tahu posisinya di mana saja. Ingat ya, kalau pernyataan umum tadi di awal ya, Nak ya. Deretan penjelas itu setelah pernyataan umum. Nah, kemudian kalau teks eksplanasinya interpretasinya itu di akhir. Terkadang ada, terkadang juga tidak, tergantung si teks tersebut. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Di halaman 171 ya. Nah, informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif. Kenapa, Bu? Agar pembaca mudah memahami apa informasi yang berada dalam teks tersebut. Nah, berarti harus menggunakan kalimat efektif. Masih ingat kalimat efektif, Nak? Ingat ya, kemarin sudah. Kalimat itu berarti minimal terdiri dari subjek dan predikat. Inilah minimal dari pembentukan sebuah kalimat. Jadi kalau kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berarti sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Dan itu juga harus perhatikan penggunaan kata baku. Pelajaran tema 2. Kata baku ini bisa kita cari di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke? Jadi tema 1, tema 2 nanti tetap lanjut materi pelajarannya sampai ke tema 5. Nah, apa itu kalimat efektifnya? Ini dari LKS halaman 49. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah untuk dipahami. Perhatikan, Nah, ini materi yang sangat penting karena ini pasti akan anak Ibu temukan ketika nanti membahas soal-soal ujian nasional atau ujian akhir sekolah atau ujian madrasah. Dengarkan ya, Nak ya, dan nanti dicatat. Ini ada di LKS, bisa dicatat ke buku catatannya biar ingat dan
hafal. Yang pertama cirinya tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Contoh nih, perhatikan ya nak ya. Para siswa-siswa yang ibu garis bawahi. Kata para berarti banyak. Kalau banyak itu nak lebih dari satu. Begitu juga dengan siswa-siswa. Siswa-siswa berarti siswanya lebih dari satu. Jadi makna para dengan siswa-siswa ini sudah sama. Jadi bermakna sama. Jadi kalau sama maknanya, kita tidak boleh pakai dua-dua. Harus pilih salah satu. Kalau pakai kata para berarti siswanya dicoret. Tinggal menjadi nih. Para siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Berarti siswanya lebih dari satu. Dari mana? Dari kata para. Nah, atau kata paranya kita hilangkan ini. Tinggal menjadi siswa-siswa. Siswa-siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Inilah kalimat efektif yang betul. Oke nak? Ini selalu keluar soal seperti ini. Oke? Paham ya nak ya? Kita lanjutkan. Kalimat efektif kedua, cirinya tidak bermakna ganda. Kalau ganda itu berarti maknanya lebih dari satu. Contoh, perhatikan. Guru baru pergi ke kantor. Kalimat di atas bisa bermakna ganda. Kalimat bisa maknanya begini. Guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Nah, jadi ada dua maknanya. Untuk menghindari tes seperti itu, kita harus tambahkan menjadi seperti ini. Guru yang baru menjadi koma. Berarti masih ada sambungannya. Sedang pergi ke kantor. Berarti guru yang baru, gurunya itu masih baru, pergi ke kantor. Tapi kalau nomor B, guru sedang pergi ke kantor. Berarti itu gurunya bukan baru lagi. Oke? Jadi kalau ada kalimat seperti ini, dia bermakna ganda. Harus kita hindari kalimat seperti ini. Ini salah ya kalimatnya. Lanjutkan. Yang ketiga, memiliki ketepatan pemilihan kata. Contohnya, rumah itu sedang dibuat. Penggunaan kata dibuat tidak cocok untuk kata rumah. Kenapa? Karena rumah itu bukan dibuat, tetapi lebih bagus kata dibangun. Jadi ada kata-kata kita lihat bendanya apa, cocoknya dengan apa. Jadi kalau rumah itu kata yang tepat itu menggunakan kata dibangun. Kalau dibuat ini misalnya kue itu sedang dibuat, ya. Jadi kalau berupa bangunan, rumah, gedung, kandang segala macam berarti itu dibangun. Oke nak? Oke. Ciri yang keempat, memiliki kesejajaran bentuk konsisten. Nah, contohnya lihat nih. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan pengolahannya. Kata pengolahannya menggunakan imbuhan yang tidak konsisten. Dia berbeda. Coba lihat. Ini me. Dia pe. Jadi nggak sama dengan kawannya. Biar dia konsisten, semuanya harus berawalan me. Menjadi inilah dia. Memilah, membuang, dan mengolahnya. Jadi ketiga-tiganya imbuhan me. Paham ya nak ya? Baru dia konsisten. Lanjut. Memiliki ketegasan makna. Contoh, kamu duduklah di kursi itu. Penggunaan kata kamu bisa dihilangkan agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utamanya. Dihilangkan tujuannya untuk mengetahui maknanya gitu nak. Jadi duduklah di kursi itu. Berarti memang menyuruh duduk. Kalau kamu duduklah di kursi itu, maknanya bisa berbeda. Jadi biar lebih tepat dihilangkan kata kamunya. Itu dia. Ciri yang keenam,
tidak bersubjek ganda. Subjek itu berarti pelaku ya, atau orangnya. Henry demam sehingga Henry tidak dapat masuk sekolah. Orangnya kan sama ya nak ya, sama orangnya. Kalau memang sama orangnya, bagus kita hilangkan satu, cukup satu nama yang ada. Menjadi ini, Henry demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi dia kalimatnya simple, padat, jelas. Berikutnya, ciri ketujuh, penggunaan konjungsi. Konjungsi ini berarti kata penghubung. Penggunaan kata penghubung yang tepat. Contoh, ibu yang berbelanja di pasar. Kira-kira nggak enak kan didengar di telinga kita? Nah, jadi kata yang ini dibuang biar penggunaannya tepat. Menjadilah ibu berbelanja di pasar baru. 8. Hindari peletakan kata depan atau preposisi. Contoh, bagi semua. Nah, semua siswa di dalam soal ini adalah subjek. Di depan subjek, hindari menggunakan kata depan. Jadi tidak boleh ada kata di depan subjek. Karena yang namanya itu kalimat selalu subjek di depan, tambah predikat, tambah objek, tambah dan seterusnya. Jadi yang tepat itu inilah dia. Semua siswa diharapkan masuk kelas. Kata baginya dihilangkan. Nah, inilah dia ciri-ciri kalimat efektif. Dan ini biasanya keluar dalam soal ujian madrasah. Makanya saran ibu pindahkan dan catat ke dalam buku catatan. Nah, sebagai tugas anak ibu, nah ini anak ibu mengerjakan tugas mandirinya secara online. Link dan tokennya ibu bagikan di grup ini. Soal ibu ambil dari LKS tema 3 halaman 28, 29, 59 dan 60. Berarti ini subtema 1 dan juga subtema 2. Soalnya sebanyak 20 pilihan berganda. Kemudian yang mengerjakan soal ibu anggap hadir. Jadi kalau dia tidak mengerjakan berarti ibu anggap tidak hadir. Jadi setiap harinya pelajaran apapun dengan ibu, kalau dia tidak mengirim tugas, maka ibu anggap dia tidak hadir. Ya nak ya, walaupun dia mengisi di absen kehadiran online, tapi kalau tugasnya tidak dikirim ke ibu, ibu anggap tidak hadir juga. Berarti nilai hariannya tidak ada. Nilai harian ini berpengaruh kepada rapot. Nah, nilai rapot nanti berpengaruh kepada nilai kelulusan kelas 6. Makanya tugas-tugas mandiri ini nak, bidang studi apapun usahakan kerjakan. Ya nak ya. Guru tidak mementingkan benarnya, tetapi ada usaha dan tanggung jawab anak ibu sebagai seorang pelajar. Kemudian setelah nanti anak ibu selesai mengerjakan tugas, pindahkan nilainya kemana? Ke LKS yang tadi. Jawabannya juga. Jadi kalau jawaban anak ibu A ternyata benar, ya udah pindahkan ke LKS, silang A. Buat tanda checklist, benar. Jadi ada pertinggal untuk anak ibu. Ketika nanti kita mau ujian di awal Desember, anak ibu sudah bisa mengulang-ulang materinya. Ya nak ya. Dan terakhir ada soal uraian di halaman ini, silahkan dikerjakan. Tapi tidak dikirim ke ibu. Itu dikerjakan untuk melatih kemampuan anak ibu. Sebagai persiapan nanti kita ujian semester di bulan 12. Karena kita sangat dekat untuk mengikuti ujian di bulan 12. Makanya kalau ada tugas, bukan tugas ya nak ya, kalau ada soal apapun di LKS maupun di buku paket, walaupun tidak ibu suruh, silahkan kerjakan nak. Kenapa? Yang untung, yang bermanfaat itu adalah untuk anak ibu. Jadi tugas itu tidak harus ibu suruh,
baru dikerjakan. Jadi kalau anak ibu rajin mengerjakan tugas-tugas soal-soal yang ada di LKS, walaupun tidak ibu suruh, itu tidak rugi. Karena ilmu itu pasti lengket di otak dengan ketika menulis, ketika membaca, insya Allah lengket di otak anak ibu. Apalagi dikerjakan dengan ikhlas, ya nak ya. Insya Allah, Allah itu memudahkan anak ibu belajar, ya nak ya. Jadi harapan ibu, anak ibu di 6B ini lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin. Insya Allah, ibu yakin semuanya pasti bisa. Oke anak ibu, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dihitung Allah sebagai amal ibadah. Sehat selalu, murah rezeki, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.